Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat santri semua, kembali lagi bersama saya Pangeran Santri. Video ini kami dedikasikan untuk orang-orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang semangat dalam mengumpulkan hasanah-hasanah dari pesantren, orang-orang yang punya giroh semangat dalam kajian ilmiah, khusus juga kepada Sivitas Academy yang benar-benar ingin menambah wawasan, atau untuk santri-santri yang nambah pengalaman atau sekedar mendapatkan informasi. Baik, kali ini kita akan mereview sebuah kitab yang berperan besar, punya kontribusi yang luar biasa, dan juga berjasa sekali bagi teman-teman kita santri-santri yang mempelajari, mendalami bahasa Arab. Kitab apa itu? Kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Dari mana lahirnya kitab ini? Kitab ini lahir 1 tahun setelah kitab Asriyah, Majmu'atul Asriyah. Apa itu kitab Majmu'atul Asriyah? Ini dia. Dulu ketika saya duduk di sekolah, kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharun. Itu buku saya belajar. Oke sobat santri, sebelum kita mereview lebih dalam tentang kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah, ada baiknya kita tahu tentang biografi penulis kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Biografi penulis dan sejarah singkat kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah ini adalah karya dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah putra dari pasangan Habib Ahmad Baharun dan Syekhah Fatimah binti Ahmad Bakhobasi, yang mana Habib Hasan Baharun lahir di Sumeneb tanggal 11 Juni 1934. Nasab beliau adalah Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan Baharun sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tahun 1966 beliau berdakwah hijrah ke Pontianak. Hijrah dan berdakwah ke Pontianak, ke pelosok-pelosok Pontianak, maka tidak heran kalau saat ini Pondok Pesantren Dalughah wa Dakwah itu banyak santri yang berasal dari Pontianak. Kenapa? Karena memang sudah lahan dakwah beliau dari dulu itu keliling-keliling, salah satunya adalah Pontianak. Jadi beliau di Pontianak berdakwah sambil menafkahi dirinya dengan berdagang. Berdagang apa? Berdagang sarung, dan juga kadang beliau menjadi salah satu fotografer. Nah, posisi atau hal yang unik dari Habib Hasan Baharun, beliau membawa kamera kemana-mana sebagai fotografer. Juga keunikan beliau yaitu beliau membawa speaker sendiri ketika beliau berdakwah, membawa speaker ke tempat yang beliau dakwahi. Kemudian tahun 1970 beliau diperintahkan oleh ibunda untuk kembali ke Madura, sampai beliau balik
taat kepada ibunda beliau dan diperintahkan untuk berdakwah di Madura dan Jawa saja. Akhirnya beliau tetap berdakwah di Jawa dan Madura, tapi sambil bolak-balik Jawa ke Pontianak, memenuhi dakwah yang sudah dijadwalkan. Tahun 1972 beliau mengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Ganjaran Gondang Legi, Malang. Kita tahu bagaimana kondisi Gondang Legi yang zaman dulu dinginnya itu subhanallah. Tapi Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun di kalangan santri-santri yang saat ini yang saya temui, karena kebetulan almarhum ayah saya juga alumni dari Ganjaran. Apa kata alumni-alumni yang dulu sempat nututi dengan Habib Hasan Baharun? Pasti yang diceritakan adalah bagaimana gigihnya beliau membangunkan tahajud pada jam 3 dan belajar bahasa Arab subuh-subuh. Subhanallah. Itu ketika di Gondang Legi. Kemudian tahun 1980 beliau ngajar di Yapi dan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beliau berkeliling dari pondok yang satu ke pondok yang satu lagi, dari pondok yang besar sampai pondok yang pelosok-pelosok beliau ajarkan. Sampai 1980 itu lahirlah kitab Majmu'atul Asriyah. Setahun setelah kitab Majmu'atul Asriyah lahir, maka tahun 1981 kitab Muhawarah Al-Hadisah diterbitkan sesuai permintaan dari teman-teman asatid dan santri-santri yang membutuhkan. Berikut dakwah beliau, kesaksian dari salah satu santri beliau bahwasannya Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga pernah mengajar di pondok pesantren di Jawa Tengah. Ini kesaksian dari Gus Bahak, yang mana beliau pernah belajar kitab Muhawarah dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Saya itu menanya jenengan loh. Di kelas 1 Sanawi beliau pas itu di sana. Ya, Muhawarah Hadis. Ya. Saya kelas 1 sana itu 87. Semua pondok mulai Beliau besar sendiri. sampai dikit. Beliau sendiri yang ke Sama. sana. Iya, sama dengan saya. Masih kecil. Tahun 79 ya. Oh, berkali-kali kan. Weh. Yang termasuk pertama kali keliling mulai pondok besar sampai pondok yang di pelosok-pelosok. Karena itu ada yang rutin setiap tahun sekali, ada yang rutin sebulan sekali, ada yang rutin seminggu sekali. Di Langitan itu seminggu sekali, Sendiri, dan sekitar, lingkungan, pokoknya Keramat itu seminggu sekali, Yohanes sekali, Asin Bagus tiap bulan sekali. Hari Hasan memang semangat jalan kemana-mana. Jadi buat apalagi kalau sekarang ada anak dulu. Oke sobat santri, kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah ini ukurannya 21 kali 15 cm, sama seperti buku tulis biasanya. Tebalnya 96 halaman. Dalam 96 halaman tersebut terdapat 64 materi. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah percakapan dari materi yang pertama sampai materi ke-39. Bab 1 sampai bab 39. Itu adalah tentang percakapan tanya jawab menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, bagian yang kedua adalah ibarah qasirah. Ibarah qasirah ini dari bab
40 sampai bab 64. Nah, baik. Kita buka kitab Muhawarah ini. Bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini ada bagian-bagian materi-materi yang sengaja dikasih judul. Ada 26 dari 39, ada 26 yang ada judulnya dan 13 tanpa judul. Baik, kita buka salah satu dari materi bagian pertama, yaitu percakapan antara hak dan ba. Di kitab ini ada yang misteri. Banyak orang-orang yang bertanya kenapa yang bertanya itu hak, yang menjawab itu ba. Ada cerita dari Ustadz Asatidah. Ini adalah yang hak adalah Hasan, yang ba adalah Baharun. Itu sebagian asatid bicara seperti itu. Tapi Ustadz Qaimuddin menjelaskan bahwa bukan seperti itu. Itu haknya itu adalah Hasan Baharun, ba-nya adalah Ustadz Badri. Karena Ustadz Badri inilah yang menulis manuskrip kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah dari bab 1 sampai bab 39. Nah, bab 40 sampai bab 64 Ibarah Qasirah yang menulis manuskripnya adalah Ustadz Qaimuddin Abdullah. Baik, kita buka sama-sama pelajaran kedua. Ad-Darsus Tsani, Ad-Daif. Sini ada judulnya. Pelajaran kedua, Ad-Daif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal abuka mawjud? Naam, huwa mawjud. Tafaddal udkhul. Nah, di sini dimulai dengan salam, kemudian dijawab, kemudian bertanya, hal abuka mawjud? Apakah ayahmu ada? Naam, huwa mawjud. Tafaddal udkhul. Ya, dia ada. Silakan masuk. Ini salah satu contoh dari bagian pertama, yaitu percakapan antara hak dan ba. Ini ada juga Ad-Darsus Tsalis, pelajaran yang ketiga. Nah, ini tidak ada judulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu yawm hadzal yawm? Al-yawm yaumul ahad. Nah, seperti ini, berbicara tentang hari dan lain sebagainya, tapi sengaja oleh beliau tidak diberi judul. Bagian yang kedua, bagian Ibarah Qasirah, Ad-Darsul Arba'un, pelajaran ke-40. Baik, ini kitabnya, pelajaran ke-40 tentang Ibarah Qasirah. Kenapa? Karena Ibarah Qasirah ini kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita menyebutnya dengan short expression. Ibarah Qasirah. Jadi short expression ini, Ibarah Qasirah ini kalimat-kalimat, kata-kata yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita cukup menghafalkannya, tidak perlu menyusunnya lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ad-Darsul Arba'un, ibarah tuqalu 'inda al-liqa' wal iftira'. Kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan ketika bertemu atau berpisah. Assalamualaikum. Al-jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, jawabnya apa? Al-jawab, ahlan bik. Atau ahlan wa marhaban. Nah, langsung diberi jawaban. Anasta. Al-jawab, lakal unus. Kaifa asbahta? Al-jawab, asbahtu alhamdulillah ala khairin bi barakati du'ai. Nah, jadi dalam Ibarah Qasirah ini, sobat santri,
Dalam ibarah qasirah ini beliau menyantumkan ibarah-ibarah yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seperti yang kita sampaikan tadi, cukup kita hafalkan tanpa harus merubah-rubahnya karena sudah menjadi lumrah percakapan seperti yang dicantumkan oleh Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun dalam kitab ini. Metode pembelajaran atau cara-cara menggunakan kitab Muhawarah Al-Hadisah. Ada cara-cara untuk menggunakan kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Kenapa butuh metode? Karena dengan metode ini maka untuk mendapatkan hasil yang sempurna bisa dicapai dengan proses metode yang benar dalam menggunakan kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah untuk mendalami belajar bahasa Arab. Di sini kita rangkumkan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan paling dasar adalah Ustadz membaca dengan lahjah yang baik dan benar. Kemudian santri menirukan. Baik, kita contohkan. Kalau menggunakan kalimat bahasa Arab dalam kitab ini diusahakan untuk tasannuh atau berusaha melantunkan bacaannya dengan lahjah bil lahjah al-arabiyah, dengan lahjah Arab, bukan dengan lahjah Madura, bukan dengan lahjah Banjar, bukan dengan logat Jawa, tapi dengan logat Arab. Baik, kita contohkan. Ini Ustadz membaca, kemudian santri mengikuti. Itu metode yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal syekh mawjud? Hal syekh mawjud? Naam, mawjud. Naam, mawjud. Nah, di sini Ustadz membaca dengan lahjah Arab, dengan logat Arab, santri mengikuti atau menirukan. Cara selanjutnya yaitu Ustadz menerjemahkan kalimat yang sulit dengan memancing santri untuk menjawabnya. Nah, jadi Ustadz menerjemah kalimat-kalimat yang sulit dengan cara memancing santri untuk menjawabnya. Contoh, al-mi'taf. Apa arti dari al-mi'taf? Nah, nanti ada santri yang jawab baju, salah. Jas, ya benar. Man khatalaka hadha as-sawb? Man, apa artinya man? Sudah lumrah, maka dijawab siapa? Khata. Apa artinya khata? Pada bingung. Ada yang menjawab, ada yang mikir. Maka dengan itu kita menanyakan pada santri tentang arti dari khata. Santri akan berpikir apa arti dari khata. Ketika ada yang tahu maka akan menjawab. Ini akan merangsang kepada otak santri untuk berpikir, mengingat lagi mufrodat-mufrodat yang telah dihafalkan. Menjahit. Laka hadha sawb. Siapa yang menjahit untukmu? Hada, apa hada? Ini. As-sawb. Ba, apa artinya? Ba, jawab pakaian. Itu bagaimana Ustadz menerjemahkan kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Jadi setelah Ustadz menerjemah, barulah santri mencatat di bawah kalimat yang belum dimengerti arti dari kalimat tersebut. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab ini
macam-macam modelnya. Di sini ada 4 model tanya jawab. Tanya jawab yang pertama, Ustadz bertanya, santri menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz bertanya, santri menjawab. Hal tasmahuli bisti'mali telefoni lahbah? Santri menjawab, Naam, tafaddal. Ma'a man turid an tatakallam? Wa kam nomroh telefoni? Itu santri yang menjawab. Kemudian santri bertanya, Ustadz menjawab. Ma darsunal yaum ya aulad? Itu santri yang bertanya, kemudian Ustadz menjawab. Darsunal yaum al-mutala'ah. Tanya jawab selanjutnya yaitu santri bertanya dengan santri yang lain. Jadi bisa dibuat 2 kelompok, satu santri, satu kelompok terdiri beberapa santri, satu kelompok lagi terdiri dari beberapa santri. Mereka saling tanya jawab. Kelompok A bertanya dengan kelompok B. Diulangi lagi, kelompok B bertanya kepada kelompok A. Setelah itu berjalan, maka secara otomatis mau tidak mau kalau dilakukan secara bertahap akan nyangkut di benak mereka tentang kitab ini, isi dari kitab ini, Al-Muhawarah Al-Hadisah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka akan hafal sedikit demi sedikit secara tidak sengaja. Kemudian tanya jawab, kita memanggil 2 orang santri untuk tanya jawab. 2 orang santri maju ke depan untuk melatih mental mereka berbicara bahasa Arab. Santri yang A bertanya kepada santri B. Santri B bertanya lagi kepada santri A. Begitu seterusnya. Itu tahapan ketiga, yaitu tahapan tanya jawab. Tahapan yang keempat adalah tahapan hafalan. Nah, di sini di pondok kita khususnya pesantren Darul Lughah wa Dakwah, ketika baru masuk ke pondok pesantren 3 bulan pertama itu wajib menggunakan kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Jadi setiap ba'da maghrib, setiap ba'da subuh, mereka semua belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah setiap hari ba'da maghrib dan ba'da subuh. Nah, proses-proses tadi sudah dilewati, sudah diajarkan, sudah diterjemahkan, sudah ditanya jawab, sudah dipraktekkan, baru saatnya hafalan. Jadi satu bab itu mereka wajib untuk menghafal. Sudah menghafal, maka mereka dites oleh ustadznya, dites oleh gurunya. Bagaimana cara hafalannya? Pertama, setelah fase masa proses tadi, ketika pertama membaca, menerjemahkan, tanya jawab, itu sudah dilalui, secara mudah mereka akan mudah menghafal kitab Muhawarah Al-Hadisah. Dan seperti itu, fase masanya sudah ditentukan, besok hafalan harus hafal semua. Jadi Ustadz tinggal menunjuk dan ditanya, Man khatalaka hadas sawb? Kemudian tanya santri yang lain, Ma darsunal yaum ya aulad? Maka mereka akan menjawab tanpa melihat kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Itu bagian yang keempat, yaitu hafalan. Salah satu caranya seperti itu. Atau cara yang lain, 2 kelompok saling tanya jawab. Cara yang lain lagi dalam hafalan, menyuruh santri, 2 orang santri maju ke depan dan menyetar hafalannya dengan percakapan di depan kelas
dua orang saling tanya jawab, kemudian mereka santri yang lain melihat dan mendengarkan sekaligus mencermati apakah ada yang salah atau tidak. Faedahnya apa? Faedahnya bagi santri yang lain bisa meneliti, tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian bagi yang ditunjuk ke depan, melatih mental mereka untuk berbicara bahasa Arab. Nah, itu contoh dari metode hafalan-hafalan. Kemudian metode selanjutnya yang lebih tinggi lagi, kalau sudah pelajaran yang agak berat, sudah kelasnya bertambah, pengetahuannya bertambah, maka metode merubah. Bagaimana metode merubah itu? Contoh, di sini kita buka pelajaran kedua, ad-darsus tsani, ad-dhaifu. Hal abuka maujud? Nah, dalam kalimat ini, kalimat hal abuka maujud itu bisa kita ganti. Artinya ini untuk pembelajaran materi yang sudah mendalam, baik itu tentang domir atau tentang mufrodat, sesuai dengan kelas dan kemampuan santri masing-masing. Di sini hal abuka maujud bisa kita ubah. Kita ubah apa? Kita ubah hal ummuka maujud. Nah, apakah ibumu ada? Tadi kan abuka. Jadi kita tinggal tanya sama santri, hal ummuka maujud? Artinya, apakah ibumu ada? Coba kalian ganti. Apakah saudara laki-lakimu ada? Maka mereka pasti menjawab, hal ahuka maujud? Nah, kita ubah lagi. Apakah pamanmu ada? Jawab oleh mereka, hal ammuka maujud? Nah, seperti itu. Atau kita rubah domirnya. Rubah domirnya, hal abuha maujud? Itu untuk goib perempuan. Atau kita ganti untuk mukhatab perempuan, hal abuki maujud? Ayo sekarang kita rubah dia laki-laki. Maka mereka menjawab, hal abuhu maujud? Nah, seperti itu, untuk merubah kalimat yang ada di dalam kitab Muhawarah. Agar apa? Agar untuk menyesuaikan hafalan mereka, menyesuaikan materi mereka. Kalau untuk digunakan dalam keseharian perlu sesuatu yang baru, maka kita tinggal merubah kalimatnya atau merubah domirnya. Contoh lagi, abi la yazal yusalli intadir lahdah. Ayahku sedang sholat, tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita rubah. Bahasa Arabnya makan apa? Akala yakulu. Coba ganti. Sekarang ganti, ayahku sedang makan, tunggu sebentar. Abi la yazalu yakul intadir lahdah. Nah, itu bisa diganti. Atau diganti lagi, abi diganti dengan paman. Ammi la yazalu yakul intadir lahdah. Nah, itu bisa diganti-ganti. Atau kita ganti perempuan. Nah, seperti itu, diganti-ganti, baik itu benda, sosok, atau hal-hal lainnya. Mungkin itu cara dan metode pembelajaran kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Mudah-mudahan bagi teman-teman bisa bermanfaat informasi ini, bisa menambah wawasan. Dan antum dari pesantren mana, dari lembaga mana, pernah belajar kitab ini? Kalau pernah belajar kitab ini, tolong kasih kabar kami
pernah belajar di mana, dan belajarnya sama siapa. Nah, itu tentang kitab Muhawarah Al-Hadisah. Nah, untuk kitab Muhawarah Al-Hadisah ini ada beberapa orang yang membuat karya ilmiah dari kitab ini, karena kitab ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab. Yaitu salah satunya dijadikan skripsi oleh saudara Muhammad Zaki Al-Faruq dari Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Judul skripsinya Taksiru Istikhdam Kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah ala Kafaati Maharatul Kalam Nahwat Talabah Judud di Ma'had Darul Lughah wa Dakwah. Itu skripsi dari Muhammad Zaki Al-Faruq, dikeluarkan tahun 2015. Ada lagi skripsi dari saya sendiri, judulnya Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah. Ternyata dalam kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah ini Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun tidak hanya menceritakan dan mempraktekkan bagaimana bahasa Arab, tapi setelah diteliti, penelitian saya selama 1 tahun, didapatkan hasil dari penelitian skripsi tersebut bahwasannya dalam kitab ini terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak itu sesuai yang ada di literatur ilmiah, disesuaikan dengan kitab ini, ternyata semuanya memenuhi. Bagaimana hubungan kita kepada manusia, bagaimana hubungan kita terhadap hewan, bagaimana hubungan manusia terhadap binatang, bagaimana hubungan antara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menanamkan sifat jujur, semuanya ada di sini di kitab Al-Muhawarah Al-Hadisah, yang ternyata dalam kitabnya bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi juga setelah diteliti selama 1 tahun dalam skripsi saya, terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak. Nah, sobat santri, untuk kalian yang pernah belajar kitab ini, pernah belajar di mana? Belajar dengan siapa? Silakan komen di bawah. Mudah-mudahan yang sedikit dan barokah, mudah-mudahan yang sedikit membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.